Selamat datang di channel NS. Sebelum kita masuk ke video berikut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda. Pemerintah Amerika Serikat pada Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021, mengumumkan rencana distribusi sisa 55 juta dari 80 juta dosis vaksin COVID-19, yang telah dijanjikan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden untuk dialokasikan pada akhir bulan ini. Untuk semua 80 juta dosis yang dijanjikan pemerintah untuk dibagikan, Gedung Putih mengatakan, 75% akan dibagikan melalui program vaksinasi global yang disebut Akses Global Vaksin COVID-19, atau COVAX. Sementara 25% sisanya akan dibagikan langsung dengan negara-negara yang membutuhkan. Berikut fakta Biden umumkan negara yang dapat vaksin COVID Amerika Serikat. Pertama, tujuan Amerika. Awal bulan ini, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana distribusinya untuk 25 juta dosis pertama. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 global, bersiap untuk lonjakan dan memprioritaskan petugas kesehatan dan populasi rentan lainnya berdasarkan data kesehatan masyarakat dan praktik terbaik yang diakui, dan membantu tetangga kami dan negara lain yang membutuhkan, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, dilansir dari CNN. Dan, seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, Amerika Serikat tidak akan menggunakan vaksinnya untuk mendapatkan bantuan dari negara lain. Kedua, jumlah vaksin yang dibagikan. Ada sekitar 41 juta dosis tahap kedua dari 55 juta dosis ini yang akan dibagikan melalui COVAX, menurut Gedung Putih. Dari dosis COVAX tersebut, sekitar 14 juta akan didistribusikan di Amerika Latin dan Karibia, terutama ke Brasil, Argentina, Kolombia, Peru, Ekuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, dan komunitas Karibia lainnya, CARICOM, Republik Dominika, Panama, dan Costa Rica. Sekitar 16 juta alokasi COVAX akan didistribusikan di Asia. Negara penerimanya antara lain India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maladewa, Bhutan, Filipina, Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, Papua New Guinea, Taiwan, Kamboja, dan Kepulauan Pasifik. Sekitar 10 juta dosis COVAX akan diberikan ke negara-negara di Afrika yang akan dipilih melalui koordinasi dengan Uni Afrika. Sekitar 14 juta, atau 25% dari 55 juta vaksin, akan dikirim langsung ke Kolombia, Argentina, Haiti, negara CARICOM lainnya, Republik Dominika, Costa Rica, Panama, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Filipina, Vietnam, Indonesia, Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Ghana, Cabo Verde, Mesir, Yordania, Irak, Yaman, Tunisia, Oman, Tepi Barat dan Gaza, Ukraina, Kosovo, Georgia, Moldova, dan Bosnia. Gedung Putih tidak memberikan angka pasti berapa dosis yang akan dikirim ke masing-masing negara, dan hanya memperkirakan untuk wilayah secara umum. Dosis vaksin COVID-19 itu akan terdiri dari vaksin Moderna, vaksin Pfizer, dan vaksin Johnson & Johnson COVID-19. Sementara vaksin AstraZeneca belum disetujui oleh regulator federal Amerika Serikat. Gedung Putih tidak lagi berkomitmen untuk mendistribusikan 80 juta dosis pada akhir Juni, yang merupakan target yang dinyatakan sebelumnya. Sebaliknya, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, pengiriman akan dilakukan segera setelah negara-negara siap menerima dosis dan kami bekerja melalui logistik yang kompleks dengan mereka. Ketiga, tantangan logistik. Gedung Putih mengutip tantangan logistik sebagai alasan dibalik keterlambatan pengiriman vaksin. Adapun CNN melaporkan masalah lain, termasuk pejabat Amerika Serikat harus mengembangkan rencana darurat. Masalah itu mengingat dosis yang awalnya mereka rencanakan untuk digunakan dibuat oleh vaksin AstraZeneca. Namun, hingga kini review keamanan dan kemanjuran Food and Drug Administration Amerika Serikat yang belum selesai. Apa yang kami temukan sebagai tantangan terbesar sebenarnya bukanlah pasokan. Kami memiliki banyak dosis untuk dibagikan kepada dunia.
Tapi ini adalah tantangan logistik yang sangat besar, dan kami telah melihatnya saat kami mulai menerapkannya di Amerika Serikat. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021. Menurut Psaki, tantangan-tantangan itu antara lain terkait berbagi informasi keselamatan dan peraturan. Amerika Serikat juga harus memastikan tim negara lain memiliki persediaan dan transportasi yang diperlukan untuk menerima dosis, memastikan penyimpanan dan persiapan yang tepat, serta memastikan vaksin melewati bea cukai. Hambatan bahasa juga menjadi masalah, kata Psaki. Sama seperti yang kami miliki dalam respons domestik kami akan bergerak secepat mungkin, sambil mematuhi persyaratan peraturan dan hukum Amerika Serikat dan negara tuan rumah, untuk memfasilitasi pengangkutan vaksin yang aman dan terjamin melintasi perbatasan internasional, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Ini akan memakan waktu, tetapi Presiden Biden telah mengarahkan administrator untuk menggunakan semua fasilitas pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi individu dari virus ini secepat mungkin, ujar Psaki. Sebagai bagian dari upaya Biden menegaskan kembali kepemimpinan Amerika Serikat di panggung dunia, Presiden Amerika Serikat mengumumkan awal bulan ini bahwa Amerika Serikat berencana menyumbangkan 500 juta dosis vaksin Pfizer COVID-19 secara global. Langkah ini juga akan berfungsi melawan upaya Rusia dan China untuk menggunakan vaksin mereka sendiri yang didanai negara guna memperluas pengaruh globalnya. Pada Februari, Biden mengatakan, $2 miliar Amerika Serikat ($28,8 triliun) dalam kontribusi Amerika Serikat akan digunakan untuk inisiatif vaksin virus corona global, dan akan memberikan dukungan kepada COVAX. Biden juga menjanjikan tambahan $2 miliar Amerika Serikat ($28,8 triliun) dalam pendanaan, bergantung pada kontribusi dari negara lain dan target pengiriman dosis yang terpenuhi. Nah, itulah fakta Biden umumkan negara yang dapat vaksin COVID Amerika Serikat. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami, bye.